akan ada ratusan mobil warawiri dengan sirene, dan karena bertambah sekian banyak, sadar nggak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan miliaran rupiah lagi. Dinas pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten, dinas kota. Idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana. Artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli, dibayar oleh negara, akan ada kepala dinas, dan itu pengeluaran baru. Nah, saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua. Kenapa? Pada ujungnya yang akan menanggung adalah rakyat dengan pajaknya. Karena 82% APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat. Dan sampailah pada sesi akhir pernyataan penutup. Saya agak bingung memberikan siapa yang pertama, tapi karena yang paling sedikit ngomong yang pertama tadi Bung Hensa. Silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Kami sebagai rakyat hari ini terhibur ya. Kita tepuk tangan yang meriah untuk rakyat bersuara. Wah. Tapi kalau tadi saya dibisiki harus menyampaikan beberapa hal, saya akan menyampaikan 2 hal tentang pidato Pak Prabowo pada saat pelantikan. Jadi menurut saya salah satu inti poin Pak Prabowo di pidato itu adalah dia ingin menyampaikan bahwa saat ini Indonesia harus menghadapi kenyataan yang tidak lagi dipoles-poles gitu. Jadi ibaratnya pencitraan Pak Jokowi 10 tahun itu selesai dalam pidatonya Pak Prabowo 1 jam. Dia bicara tentang, ya kita boleh bangga kalau kurang lebihnya begitu ya. Kalau kita masuk sebagai anggota G20. Sebagai kekuatan ke-16 ekonomi terbesar di dunia. Tapi kalau rakyatnya masih miskin, buat apa? Itu keren banget loh. Terus dia sampaikan juga untuk kedua kalinya saya dengar tentang kemiskinan bahwa bila rakyat kita usia 70 tahun masih mengayuh beca, itu belum merdeka. Sebelumnya dia tulis semuanya itu dalam buku Paradoks Indonesia. Negara Indonesia kaya, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Nah sekarang setelah acara Aiman ini mudah-mudahan kita bisa lihat bagaimana Pak Prabowo dan para menterinya menerjemahkan si paradoks Indonesia itu supaya Indonesia lebih baik kondisinya. Tapi yang paling luar biasa menurut saya, selesai pelantikan Pak Prabowo kan naik Garuda Maung tuh ya, itu seperti ingin bercerita tentang mobil nasional. Kalau saya membuat mobil nasional yang namanya Garuda Maung, ada barangnya. Tidak seperti mobil nasional yang 10 tahun sebelumnya diceritakan. Itu luar biasa Pak Prabowo. Jadi saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan kabinetnya untuk menjalankan pemerintahan dan kabinetnya. Bila Anda masih ingin terus berdebat tadi, silakan. Masih ada waktu. Makasih Aiman. Bang Ade, Anda mau jawab itu? Silakan. Sekalian closing statement. Oke, kalau saya nggak mau jawab. Oke. Udah bagus banget soalnya ya. Cuman kalau saya closing statementnya adalah malam ini saya merasa bahwa yang dituduhkan terhadap Pak Mulyono ini, Pak Jokowi, memang tidak ada bukti-buktinya, tidak ada landasan-landasan empirisnya. Saya menolak sama sekali untuk menerima tuduhan bahwa apa yang dialami oleh Bung Roy Suryo itu mastermind-nya adalah Pak Jokowi. Saya tidak menerima kasus yang menimpa Bung Haris ini adalah sesuatu yang memang diorkestrasi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak melakukan itu. Dan mendiamkan bukan berarti berada di belakangnya. Mendiamkan karena sebagai presiden memang dia tidak punya otoritas untuk cawe-cawe di sana. Tapi itu pandangan saya. Ya, saya tidak percaya bahwa Pak Jokowi abusing his power untuk menindas masyarakatnya. Dan saya juga di dalam hal ini merasa bahwa saya tidak ingin mengatakan, tidak terbukti bahwa di belakang gugatan 201 miliar terhadap diri saya karena saya membela Bu Megawati, itu sebetulnya di belakangnya adalah Bu Mega sendiri. Saya akan mengatakan bahwa gugatan tersebut memang datang dari Pak Hasto, Pak Yasona Lawli, yang saya nggak tahu apa alasannya, tapi dia berusaha membungkam saya untuk berekspresi. Jadi dengan kata lain, memang hari ini kita agak pindah nih dari judul aslinya. Tapi kan dari tadi kita bicara tentang Jokowi versus kaum pembenci Jokowi ya. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa
kita menerima, kami sebagai para pendukung Jokowi kalau betul ya kami pendukung Jokowi akan mengatakan bahwa kami hormati Anda, tidak ada masalah bahwa Anda menuduh Jokowi seperti itu, tapi kami percaya Jokowi jauh lebih baik dari itu. Yang terpenting sekarang adalah ke depan seperti Bung Henry Satrio. singkatannya Hensat ya. Bung Hensat mengatakan, oke, yang terpenting adalah sekarang Pak Prabowo tidak mengulang Anda menyebutnya kebohongan atau apa tadi ya? Enggak. Itu tadi ucapannya udah keren banget, gak bisa diulang. Ya, oke. Ya udah, saya anggap penutup dari Bung Hensat tadi itu udah keren banget. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang. Sama-sama Salemba School soalnya kita. Oke. Kalau saya begini, jadi apa yang sudah terjadi kemarin biarkanlah juga. Maksudnya biarkanlah tuh bukan tidak dituntut, Mas. Termasuk saya mau tanya Mas Roy. Mas Roy 9 bulan, 9 bulan betul ya? 9 bulan. 9 bulan di penjara, Mas Roy maafkan Pak Jokowi. Kalau memang Mas Roy punya keyakinan Pak Jokowi dari belakangnya. Ini kan soal keyakinan ya. Ya. Mas Roy maafin nggak? Biarkan rakyat nanti yang menjawab. Oke. Ya. Biarkan rakyat yang menjawab. Dan jawaban rakyat itu kemarin juga jelas banget. Karena ada yang yakin itu Pak Jokowi atau bukan. Mas Roy yakin. Karena jawaban itu jelas banget kemarin di Gedung Kura-Kura. Baru kali ini loh Mas Aiman. Ketika pelantikan presiden dan disaksikan oleh wakil-wakil dari negara-negara tetangga. Ketika disebutkan inilah wakil presiden. Ketika kemudian kamera itu menyorot ke Kaisang, ketika menyorot ke Kahiyang, ketika menyorot ke Bobi, gitu. Jadi itu jawaban dari rakyat, itu clear banget gitu. Ya udah, biarkan nanti nasib yang Kan dialami. parlemen di sana bukan rakyat. Apa? Wakil rakyat. Wakil rakyat justru. Itu wakil rakyat yang mana itu kan pertanyaan juga. Wakil rakyatnya itu mewakili rakyat kan? Jadi clear. Oke, tapi gini, yang jelas saya juga ingin agar ke depan pemerintahan Pak Prabowo itu tidak ada lagi orang yang berhasil membuktikan dengan detail, dengan ilmiah. Seperti dulu saya membuktikan di sini, Mas Aim, ketika saya duduk di kursinya Mas Hensat itu, saya membuktikan detail, Mas Ade, rute perjalanannya si Kaisang, ya, detail pesawatnya, rute siapapun dan itu semua lengkap, gitu. Dan itu tidak terbantahkan sampai dengan sekarang, itu belum diusut. Dan saya tidak ingin tiba-tiba orang yang memberikan ilmu dengan pengetahuan, dengan saintifik semacam itu tiba-tiba dilaporkan oleh orang-orang yang gak jelas lagi. Itu jangan sampai terjadi lagi di eranya Pak Prabowo. Artinya tiba-tiba ada kelompok bau tanah, kelompok berani mati gitu ya. Nah itu, jadi kalau tadi dikatakan ayo buktikan, oke, Fufu-Fafa sudah terbukti 99,9 dan itu saintifik, itu ilmiah. Clear, saya membuktikan dengan baik dengan metode sosial technical atau dengan pure technical. Dan itu ada semua. Dan netizen plus 62 pun sudah mengujinya. Bahkan sudah clear itu nomor handphonenya Gibran Rakabuming Raka yang didaftarkan pada saat dia mendaftar untuk wali kota Solo. Kalau masih itu dibiarkan sampai dengan sekarang, ya masyarakat bisa menilai bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Gitu aja. Jadi hanya saja saya hormat kepada Pak Prabowo kalau beliau apalagi tidak menggunakan cara-cara seperti rezim yang lalu. Ketika ada korban-korbannya menggunakan tangan-tangan invisible hand untuk kemudian menjerat orang-orang kayak Haris Azhar, Edi Mulyadi dan lain-lain sebagainya. Jadi ilmiah jawab dengan ilmiah, pengetahuan jawab dengan pengetahuan, bukan otak dijawab dengan otot. Itu aja. Terima kasih. Baik. Bung Hendra, silakan. Dari pidato kebangsaan Pak Prabowo, banyak sekali hal-hal luar biasa yang kita dengar. Tapi saya sebagai seorang yang pengikut dia sudah belasan tahun, yang saya tahu dari beliau adalah konsistensi. Konsistensi itu apa? Saya ambil 2 contoh saja, ya kan. Anda dulu, ya kan, para lawan-lawan politiknya mengatakan prabocor, ya kan. Di mana paradoks Indonesia sebagai ideologi beliau, pattern ideologi beliau, di mana ini tidak boleh kebocoran ini ada, sumber daya alam dan sebagainya, itu konsistensinya diimplementasikan dia. Dalam Perpres terbaru bahwa Kementerian Keuangan langsung di bawah Presiden. Sangat strategik sekali. Itu menghindari kebocoran tadi yang... Yes. Oke. Jadi tidak ada layer lagi. Ya. Kementerian Keuangan langsung ke gua. Biar apa? Segala macam. Pajak. Ya, bea cukai. Langsung ke gua. Nggak ada layer-layer lagi yang main-main di situ. Bukan ya Menko kan? ya padahal. Langsung. Ya, langsung melalui Perpres. Ya. Itu konsistensi. Yang kedua, hal yang
kecil tapi orang kadang-kadang nggak ngeh kemarin. Soal masalah kesejahteraan hakim. Orang mungkin ketika Pak Dasko telepon ke beliau dan langsung di loudspeaker pada saat itu, wah orang seperti, wah gila Pak Prabowo, hebat segala macam. Itu tidak tiba-tiba bos. 2014, 2019, 2024 selalu kesejahteraan daripada aparat ya penegak hukum, ideologi beliau. Konsistensi penting bagi para para pemimpin, dan itu harus kita teladani, termasuk kita yang di sini. Nilai-nilai itu yang kita akan pelajari. Bukan begitu Bang Adian? Oke, baik. Silakan Bang Adian. Bang Adian atau mau Prof dulu? Oke, baik. Oke. Silakan. Saya aja lagi. Kalau pada nggak mau, ya silakan. Silakan Bang Adian. Ya, di tempat ini sangat demokratis. Walaupun kemudian saya menjadi bersalah bukan karena saya mencuri, bukan karena saya mengambil hak orang lain, bukan karena saya menindas orang lain, cuma karena tidak menggunakan contoh yang digunakan. Dalam konteks contoh itulah kemudian saya salah, saya tidak konsisten pada nilai-nilai yang saya perjuangkan. Kenapa? Karena tidak pakai contoh gua. Yeah. Karena contoh lu cuma Haris Azhar, karena contoh lu cuma, tapi nggak apa-apa. Ini dinamika di mana kita sama-sama mendewasakan. Saya tidak mau mengomentari panjang tentang kabinet Prabowo. Tapi gini, logika dasarnya semakin banyak meja, semakin banyak peluang kebocoran. Semakin sedikit meja, semakin efektiflah seluruh proses perizinan, eksekusi dan sebagainya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar. Itulah kenapa kemudian Amerika menterinya cuma 15, Cina cuma sekian dan sebagainya. Karena prinsipnya begitu. Apakah kemudian kabinet Prabowo ini kabinet balas budi? Saya nggak mau bicara itu. Saya mau bicara yang logis di mana kita bisa memperdapatkan secara ilmiah. Kenapa negara ini cuma sekian menterinya? Kenapa kita sekian banyak? Nah, saya ingin sampaikan bahwa mereka menganut pemikiran yang sangat sederhana. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu terbuang. Semakin banyak meja, semakin banyak potensi kebocoran. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu untuk berkoordinasi dan sebagainya. Ini prinsip yang sangat dasar. Oke, apakah kemudian kabinet akan berjalan efektif? Saya berharap efektif. Karena bagaimanapun juga produk kabinet inilah yang akan kemudian diterima oleh rakyat. Tapi saya harus menyangkal logika saya sendiri. Bagaimana mungkin dia efektif ketika jumlahnya sangat banyak. Oke, sadar nggak sih bahwa yang bertambah itu tidak cuma kantor sampai dinas di provinsi dan setiap hari akan ada ratusan mobil warawiri dengan sirene. Dan karena bertambah sekian banyak, sadar nggak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan miliaran rupiah lagi. Dinas pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten, dinas kota. Idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana. Artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli, dibayar oleh negara. Akan ada kepala dinas dan itu pengeluaran baru. Nah, saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua. Kenapa? Pada ujungnya yang akan menanggung adalah rakyat dengan pajaknya. Karena 82% APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat. Itu loh. Nah, ujung itulah yang kemudian harus kita jaga. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di Gerindra, teman-teman di lingkaran Prabowo, tolong hitung baik-baik. Itu loh, hitung baik-baik. Kenapa? Gede banget anggarannya. Di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Apakah seluruh kementerian baru itu harus membangun dinas di tiap kabupaten kota itu? Ada 400 sekian kabupaten kota. Artinya kan ada 400 sekian tempat. Mejanya bagaimana? Itu dihitung dong. Dihitung. Gajinya bagaimana? Itu dihitung. Semoga saya salah. Karena kalau saya benar, menyedihkan buat rakyat. Semoga tim kajian Prabowo benar. Sehingga itu baik buat rakyat. Terima kasih. Oke. Pak Pandi, silakan. Ya, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Hemsat, Hensat, ya. Hensa. Jadi ada satu poin yang menurut saya sangat penting ya.
dari pidato Pak Prabowo pada saat pelantikan, yaitu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa dicapai dengan cara membagi-bagi sembako, ya, membagi-bagi bantuan tunai. Karena kemiskinan yang ada pada saat ini itu berdimensi struktural. Jadi orang tidak bisa keluar dari kemiskinan kalau hanya sekedar bagi sembako. Ya, harus ditempuh cara yang lebih sistematis, ya, lebih terprogram. Dan saya pikir ya saat ini koperasi harus diberdayakan. Ya. Saya bertolak dari pengalaman melihat nasib nelayan di Kepulauan Riau. Kebetulan saya 16 tahun bekerja di Kepulauan Riau, ya. Dan saya lihat potensi perikanan sebagai contoh saja ya di Kepulauan Riau itu bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalkan kehadiran koperasi nelayan. Oke, ini untuk kemiskinan ya Mas? Ini kemiskinan. Jadi satu sisi bahwa tidak bisa hanya bagi sembako, bagi BLT, harus ada upaya-upaya yang lebih struktural. Dan menurut saya ini adalah kesempatan untuk koperasi yang sesungguhnya ya, bukan sekedar koperasi hadir berbadan hukum, kemudian hanya berfungsi berjalan hanya 3% atau 7%, tapi betul real koperasi ya, mungkin koperasi nelayan, koperasi petani yang mendapatkan pasokan pupuk, dan koperasi mungkin pegawai-pegawai pemerintahan yang usulan untuk kemudian mengembangkan koperasi sebagai sokong. Saya kira itu yang paling penting. Jadi kita kembali ya. Jadi harapan saya ke depan Pak Prabowo betul-betul memenuhi janjinya untuk mengatasi kemiskinan secara struktural, bukan secara finansial orang per orang. Begitu. Baik, makasih. Dan memang sejarah baru lahir Kabinet Merah Putih yang kemudian hari ini kita bicarakan. Dan kita tentu punya harapan ke depan agar kabinet ini berjalan mulus. Apa yang tadi disampaikan tentu menjadi pengingat bagi kita semua. Tapi izinkan saya untuk memberikan apresiasi terhadap Bung Roy Suryo dan juga Bung Haris Azhar. Karena biasanya orang yang sudah kena hukum, apalagi ditahan 9 bulan, itu tidak berani berbicara. Tapi Bung Roy Suryo, Bung Haris Azhar tetap lantang untuk menyuarakan apa yang ingin disuarakan dari nuraninya. Saya ucapkan apresiasi terkait itu. Terima kasih. Dan ya... Belum ya? Belum. Oke. Bung Haris silakan. Saya lupa, mohon maaf. Enggak, saya cuma dikit aja mau nyambung tadi Pak Asrun ya. Soal apa tadi? Koperasi. Koperasi untuk menjawab kemiskinan yang nggak bisa hanya dibagi dengan BLT ya. Nah itu kalau dalam temuannya Tempo itu bahasanya karut-marut mengelola APBN. Nah jadi makanya kita harus ungkap itu semua dan harus diperbaiki. Nggak bisa langsung perbaiki tanpa mengungkap. Makanya baju ini relevan. Jadi sebetulnya Pak Asrun itu cara berpikirnya nggak bisa bohong. Metodologi hukum kalau diresapi benar-benar dia harus duduk di sini. Gitu. Jadi artinya susah kita untuk berkelit dan menghindar untuk mengatakan bahwa betul di zamannya Jokowi ini ada banyak yang ngedrop. Kemampuan rakyat ngedrop untuk membeli hari ini. Orang dibikin tergantung dengan kemiskinan. Ya kan? Ada banyak kekerasan. Gak perlu nyebutin contoh ya tadi kata Adian. Jadi ada banyak hal yang terjadi di masanya Jokowi itu, yang itu jadi beban untuk diungkap dan diselesaikan. Gak bisa kita hanya berangkat mengatakan mari kita bersatu. Masa kita bersatu dengan kesalahan? Kita harus bangun jarak dengan kesalahan. Itulah kenapa harus diungkap. Rakyat punya hak. Kenapa kebebasan berbicara ada di para elit? Bersatu, bersuara. Habis dilantik ngomong juga salah, ngomong pelanggaran HAM yang berat salah. Ya kan? Menko-nya belum masuk kantor udah ngomong salah lagi. Jadi menurut saya ini yang benar nih. Rakyat bersuara. Nah, ini kan imaji yang diproyeksikan dari Kebon Sirih. Tapi sebetulnya forum seperti ini harusnya terjadi di banyak tempat. Dan teman-teman yang baru berkuasa harusnya 109 atau cuma 19 atau 1009 isi kabinetnya. Dia harusnya menjawab, menjadi mirror dari problem yang ada di lapangan hari ini. Ketakutan, kemiskinan, kelas menengah ngedrop, cari pekerjaan susah.
buruh banyak yang dipecat, ya kan? Termasuk para elit-elitnya juga perlu dilatih juga. Jangan cuma ngotot kalau digugat perdata salah, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Haris. Makasih juga semua yang telah hadir pada malam hari ini Rakyat Bersuara. Kita akan kembali di Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai jumpa.